Profesor Dr. Sri Linwi Susetyo Wardani, spesialis dermatologi venerologi. Jadi sebutnya penyakit kulit ya. Ya. Panggilannya singkatnya Prof. Dini. Ya. Selamat juga Prof. Ya. Prof, ini tentu nanti Prof akan membahas yang berikutnya yang tidak kalah penting tentang morbus Hansen atau di lepra. Saya ingat sekali tuh di Tangerang, dulu saya koas di sana. Setelah ini ada lapangannya luas ya, tapi sekarang jadi rumah sakit umum. Kayaknya gedung-gedung lamanya perkantorannya udah agak berubah ya, menjadi bagus. Tapi kemana ya pasien lepranya? Apa sudah hilang atau bagaimana? Baik, silakan Prof. Nanti boleh share screen Prof. Ya. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Hadi. Ya. Saya dapat giliran ketiga. Alhamdulillah sudah banyak yang disampaikan oleh Prof. Erlina tadi, karena kita senasib ya. Penyebabnya tuh bersaudara tuh, sama-sama Mycobacterium, tapi yang satu tuberculosis, satu lepre. Coba saya akan share screen. Ya, jadi sebetulnya yang menjadi masalah itu kok kusta nggak habis-habis ya. Apanya gitu. Jadi kita berharap semua pihak ikut turun bersama-sama untuk menyelesaikan kasus ini. Karena sebetulnya kalau menurut WHO itu nihil kusta ya, jadi zero di 2030. Mungkin apa tidak ya? Harusnya sih mungkin ya. Paling tidak kita mencapai eliminasi walaupun tidak eradikasi. Boleh slide berikutnya, Dr. Emil? Ya, Dr. Emil, boleh diteruskan? Belum maju ini. Dr. Emil? Apa kesulitan ya? Dr. Emil, mungkin nge-press ini. Prof. Sebentar Prof. Ya. Ya, ya. Sebetulnya ini kan masuk ke dalam kelompok penyakit tropis terabaikan. Penyakit tropis terabaikan itu di dunia, tidak daftarnya itu ya, daftar penyakit itu ada 20. Tetapi 8 di antaranya itu ada di Indonesia. Kan lumayan banyak tuh. 8. Tetapi dari yang 8 itu, yang khusus terkait dengan kulit, karena saya kebetulan dokter kulit juga ya, jadi itu hanya 2, Frambusia dan Kusta. Frambusia praktis hampir eradikasi. Ada sih beberapa yang belum eliminasi, tapi umumnya sebagian besar sudah eradikasi. Dan Kusta ini belum, jangankan eradikasi ya, eliminasi saja belum tercapai. Nah, kalau dilihat dari 20 kasus tadi yang di dunia, itu ada 2 lagi penyakit terkait kulit, itu skabies dan mikosis profunda. Malahan kan skabies tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sandra, itu nomor 1. Kok ya nggak masuk ya di Indonesia? Dan itu mungkin perlu apa namanya ya, data-data atau perlu laporan barangkali sehingga nanti akan masuk ke dalam jumlah yang 8 tadi jadi 9 ya skabies. Kalau mikosis profunda ini kan jamur ya, jamur yang letaknya tidak di kulit saja tapi lebih dalam, itu tidak terlalu banyak ya. Tetapi skabies, kusta itu cukup banyak. Nah, ya, boleh diteruskan Dokter Emil? Nah, kita kan baru memperingati Hari NTD. Hari NTD itu sebetulnya tadinya Hari Kusta Sedunia yang jatuhnya pada tanggal 28 Januari. Jadi itu sebetulnya hari Minggu terakhir di bulan Januari, jadi bisa tanggalnya bisa ganti-ganti gitu ya. Tapi karena banyaknya NTD yang harus diselesaikan, maka apa namanya, Hari Kusta Sedunia itu dijadikan satu dengan Hari NTD ya. Jadi baru saja di apa namanya itu diperingati, dan puncak dari acara peringatan Hari NTD itu kemarin tuh waktu hari Rabu tanggal 6 itu ya. Ya, di sini yang di dunia ya di WHO mengatakan atau membuat topiknya itu beat leprosy. Ya kita ganyang deh, kita habisin deh gitu ya leprosinya karena nggak habis-habis. Tetapi
bisa diuraikan lebih jauh lagi kan ada yang menyatakan ya. Jadi ini di waktu ada pertemuan di India di Januari kemarin itu lebih eh, apa ya lebih lebih cenderung ke ending stigma, embracing dignity. Saya rasa ini cocok banget gitu buat Indonesia karena stigma itu nggak selesai-selesai. Stigma itu tidak pernah bisa teratasi dengan baik gitu. Sama dengan TB. Cuma bedanya barangkali kalau tuberkulosis itu tidak kelihatan. Tapi kalau kusta jelas-jelas kelihatan gitu. Orang lihat aja udah ini kok ada yang berubah gitu ya, penampilannya berubah. Tapi kalau kalau tuberkulosis barangkali bisa disimpan gitu ya, nggak tidak tampak karena di dalam. Ya, baik. Selanjutnya, Dokter M ya. Nah, kusta itu diambil namanya dari bahasa India tuh kusta juga ya, KUSHTA ya. Atau nama lainnya Morbus Hansen. Kenapa demikian? Karena penemu bakterinya itu adalah si Tuan Hansen ini ya di tahun 19 ketemu kumannya itu 1873 ya. Beliau mendapatkan kuman itu di tahun 1873 jadi kira-kira 151 tahun yang lalu. Ini kan sebetulnya 600 tahun sebelum Masehi. Kalau tuberkulosis lebih lama ya, tadi Prof. Erina menyampaikan 3.000 tahun. 3.000 tahun sebelum Masehi. Kalau kita masih 600, ya itu yang ketemunya ya. Mungkin sama atau ya mudah-mudahan 600 ya. Nah, saat itu tidak ada obat. Dan di India nih ya, paling banyak. Di India itu menggunakan tanaman herbal yang dibikin seperti minyak yang dioleskan ke seluruh tubuh pada pasien-pasien kusta. Bahkan ada yang diminumkan sampai disuntikkan. Entah bagaimana itu khasiat obat itu tidak ada yang tahu. Jadi di dalam buku Susruhita Samhita ini tidak disebutkan bagaimana kerja obat itu. Dan disitulah dimulai leprosarium ya. Jadi mereka bukan dikucilkan, dikumpulkan di satu tempat dan diberikan obatnya dengan cara begini. Dan itu tidak hanya di India ya, ada di Cina, di Mesir juga demikian. Sebetulnya sih penyakit ini menularnya nggak mudah dibandingkan tuberkulosis yang lebih cepat. Kalau ini lama sekali gitu. Ada yang sampai 20 tahun baru sakit. Tetapi kalau dilihat rata-rata data yang kita dapatkan itu sekitar 3 sampai 5 tahun ya baru dia sakit. Itu pun kalau pajanannya sering dekat dan apa tuh? Kalau kalau tidak salah itu ada disebutkan nara kontak serumah ya. Itu kalau kalau bersama-sama dengan penderita itu selama 20 jam dalam seminggu terus menerus ya. Nah, kemungkinan dia tertular itu bisa dengan mudah. Tapi kalau tidak, itu seringkali kita nggak ketemu ya. Kalau ditanya ini sakitnya dari mana itu ditelusur sulit sekali. Itu banyak hal. Mengapa demikian? Karena pertama lama ya sakitnya. Dia nggak ingat kapan ketemu atau bersama-sama dengan orang yang sakit. Kemudian tanda yang atau gejala yang muncul di kulit itu menyerupai banyak penyakit lain, termasuk apa tuh jamur panu gitu ya, atau seperti eksim, atau seperti biduran, banyak sekali. Dan itu membuat pasien tidak segera berobat, karena kan tidak sakit, tidak gatal, ya gitu-gitu aja. Jadi membiarkan gejala tersebut dan ketika sudah timbul yang lebih berat, baru dia berobat. Ini juga hal-hal yang menyebabkan keterlambatan berobat yang akhirnya akan membuat kecacatan yang lebih banyak dan sebetulnya yang lebih lagi keterlambatan berobat itu membuat dia menularkan banyak orang yang kita nggak tahu berapa orang itu yang tertular selama berdekatan dengan si sakit ini tadi ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini peta dunia. Tadi juga Prof. Sandra menyampaikan peta dunia. Ini saya juga sampaikan peta dunia. Di India itu kasusnya 75.000 lebih ya. Brasil 18.000, Indonesia 10.000. Ini yang data ini yang membuat Indonesia itu menjadi nomor 3 di dunia. Ketiga negara ini menyumbang 74% jumlah kasus kusta di dunia. Lumayan banyak ya. Nah,
pada tahun 2019 kasus di Indonesia itu 202, 189.000 ya. Tetapi tahun 2022 turun. Ini bukan turun karena memang kurang ya, tetapi saat itu ada COVID. Saat itu ada COVID sehingga surveillance terhenti, kita nggak dapatkan kasus baru, kemudian mobilitasnya terbatas ya, terus ada isolasi dan karantina dan sebagainya, itu menyebabkan dia turun. Tetapi ketika sudah tahun 2003 kita hitung lagi, surveillance-nya jalan lagi, itu naik, walaupun tidak banyak-banyak amat naiknya. Ya mudah-mudahan memang karena kasusnya sudah mulai turun ya. Ya, monggo slide selanjutnya. Nah ini dia ya. Indonesia itu sebenarnya telah mencapai eliminasi, tapi nasional ya. Itu di tahun 2000. Kalau kita hitung per jumlah penduduk seluruh Indonesia, kita tercapai. Kan parameternya adalah kurang dari 1/10.000 penduduk. Tetapi kalau dilihat per provinsi, ternyata banyak sekali. Jadi ini di tahun 2019 sudah ada nih peraturan menterinya nih, bahwa harus ada eliminasi di tingkat provinsi sebanyak sekian ya, harus turun, tetapi pada saat itu beberapa provinsi di daerah timur Indonesia belum turun. Nah, dihitung lagi nih tahun 2024 ada 2023 sebetulnya ya, ada 7 provinsi dengan 124 kabupaten kota yang belum tereliminasi ya, belum mencapai segitu. Namun kalau nggak salah nih dalam bulan-bulan ini perhitungan tahun 2024 tuh 11 provinsi sebetulnya. 11 provinsi itu bukan karena saking rajinnya ya, jadi ketemu kumannya banyak. Enggak, karena ada pemekaran dari Papua. Papua itu dibikin menjadi berapa ya? 5 provinsi ya. Sehingga akhirnya jumlah provinsi yang belum tereliminasi menjadi 11. Kalau nggak salah begitu nih. Tapi saya belum dapat datanya karena ini baru ya. Semua masalah ini tadi sudah dicoba dituangkan dalam rencana aksi nasional untuk eliminasi kusta tahun 2023 yang kita baru kerjakan ya, dari 2023 hingga 2027. Maunya demikian, eliminasi itu 2027 sehingga 2030 itu zero leprosy, nihil kusta. Maunya begitu ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi waktunya sebenarnya pendek sekali. Tetapi kita mesti tahu kenapa selama ini obat ada, kumannya saya break. Kumannya ada, kita sudah temukan, bisa dicari dengan berbagai macam cara apa namanya? Mendapatkan ya, apakah itu dengan korokan di kulitnya atau pemeriksaan-pemeriksaan histopatologi, biopsi dan sebagainya itu bisa didapatkan berapa banyak sih bakterinya atau bakterinya itu apa sih gitu ya. Lalu obat juga sudah tersedia, tapi mengapa sekian tahun ini kok tidak pernah ada pencapaian eliminasi? Kasus baru masih juga ada. Berarti kan ada sesuatu nih, kendalanya kita cari. Beberapa kendala yang sudah bisa dikumpulkan adalah temuan kasusnya rendah. Kemudian ketepatan diagnosis untuk deteksi dininya juga rendah. Jadi ini yang di nomor 2 ini barangkali ketepatan diagnosis ini adalah dokter ya yang menentukan ini kusta apa bukan. Tapi ini kembali lagi bukan dokternya nggak bisa mendiagnosis. Mungkin di sini karena sangat mirip dengan penyakit lain, penyakit kulit yang lain, dan pada umumnya pasien itu kalau sakit kulit dia berusaha untuk ngobatin sendiri. Ketika diobatin, ngobatinnya salah, jadi bentuknya sudah berubah lagi gitu, sehingga jauh dari kelainan kulit akibat kusta yang sebenarnya. Nah, bagian yang ketiga nih, ketersediaan obat lini 1 itu tidak cukup. Sehingga banyak pasien yang tidak mendapatkan obat secara teratur, secara rutin yang harusnya dia dapatkan. Ya, atau ada resistensi misalnya atau alergi obat misalnya seperti itu, dan itu kan harus diganti obatnya dengan lini yang kedua. Nah, ini lini kedua ini tidak tersedia. Kalau toh ada, mereka harus beli. Sementara ini kan semua obatnya bebas nih, gratis. Tetapi lini 2 tidak tersedia atau kalau tersedia dalam jumlah terbatas, pasiennya harus beli. Dan ini yang mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, ada juga obatnya tersedia, tetapi terlambat mengirim ke atau mendistribusikan ke tempat-tempat yang memerlukan. Ini juga
sedikit merepotkan barangkali ya, sehingga pasiennya juga terhenti berobat dan inilah penularan tetap berlangsung atau justru memicu terjadinya resistensi obat ya. Di poin yang 4 ini sama dengan Prof. Sandra tadi, sama dengan Prof. Erlina, stigma. Stigma ini adalah akar dari semua masalah-masalah penyakit kusta. Mungkin juga di tempat yang lain juga, TB juga begitu ya. Kemudian ada keterbatasan sarana telekonsultasi antar petugas kesehatan. Sebetulnya ini antar dokter juga bisa, antar apa namanya kader kesehatan juga bisa demikian. Kalaupun mereka tidak ada laboratorium misalnya ya, tidak ada laboratorium penunjang. Tetapi kalau mereka bisa konsultasi, ini mau diapain gitu. Kondisi seperti ini saya mau lakukan apa? Tetapi kalau bisa melakukan konsultasi secara langsung walaupun itu dengan misalnya dengan HP lah gitu yang sekarang ada, itu barangkali pasien bisa bisa tertolong ya, terbantu lebih cepat gitu. Jadi dia tidak terlantar, tidak tunggu sekian minggu, sekian bulan. Karena dari daerah-daerah terpencil menuju ke katakan itu puskesmas kabupaten ya, kecamatan atau kabupaten atau ke kota bahkan ya ke rumah sakit yang sulit sarana prasarananya, transportasi dan sebagainya itu bisa diatasi dengan konsultasi semacam ini gitu ya. Nah, itu nyambung dengan yang poin 6 ya. Kondisi geografis Indonesia Timur itu ya ada yang pulau-pulau kecil. Jadi gini, pulau-pulau kecil itu dia harus pergi ke pulau yang besar untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik misalnya ya, obat dan sebagainya. Tetapi mesti nunggu, ada kapal nggak ya? Nggak ada nih. Nggak ada kapal, ya dia nunggu lagi sekian sekian hari, sekian minggu misalnya seperti itu. Atau eh, darat ya, jadi bukan pulau aja, ini di darat. Di darat juga begitu, jalannya nggak ada, atau kalau toh ada naik motor. Tapi kalau naik motor itu juga terbatas untuk jarak dan waktu, dan itu biasanya motornya si para kader kesehatan yang di daerah itu ya. Jadi sarana transportasi itu sangat-sangat apa ya terbatas untuk wilayah sana. Kembali lagi, itulah yang menyebabkan mengapa Indonesia bagian timur itu warnanya jadi merah ya, karena kendala-kendala ini ya. Ya, nah di apa namanya itu Kementerian Kesehatan itu mencoba membuat strategi eliminasi ya. Ini ada siapa aja sih yang bisa ngurusin ini gitu ya. Ini ada masyarakat, tokoh masyarakat harusnya pemberdayaannya seperti apa. Karena kalau tanpa masyarakat turun tangan, kita nggak bisa tembus itu untuk menangani stigma, nggak bisa. Jadi kayaknya ada langsung diblok begitu ya. Jadi sebaiknya memang masyarakat itu dirangkul, dibawa tokoh masyarakat, tokoh agama barangkali, termasuk lembaga swadaya masyarakat ya ikutan gitu di situ ya. Nah, tentu kalau tidak terintegrasi itu nggak bisa gitu ya. Jadi semua bekerja sendiri-sendiri. Kalau menurut saya kebanyakan saat ini ya semua sudah bagus, semua programnya bagus. Tetapi terserak-serak karena mereka berjalan sendiri-sendiri. Nggak sampai di ujung, nggak sampai selesai, tidak tuntas begitu ya. Oleh karena itu harus terintegrasi. Ini kan maksudnya untuk melakukan akselerasi pencapaian zero leprosy atau nihil kusta itu. Dengan cara apa? Segala macam cara mesti kita lakukan. Termasuk integrasi tadi, kemudian kapasitas sistem pelayanan ya harus kita tingkatkan, diperkuat, ditingkatkan, dan banyak lagi yang hal-hal penting yang bisa kita lakukan. Namun masyarakat, unsur aspek masyarakat, aspek integrasi, aspek akselerasi dengan meningkatkan sistem pelayanan itu harusnya berpijak pada manajemen, menguatkan komitmen, kebijakan, dan manajemen program. Kalau tidak, kita nggak bisa jalan juga gitu ya. Nah, yang kita inginkan di sini adalah bagaimana kita bisa bekerja lintas program, gitu ya, lintas program yang itu menghemat waktu, menghemat biaya, dan kita bisa bekerja banyak. Contohnya, barangkali kalau sama-sama Mycobacterium, saya bisa berkolaborasi nih lintas program dengan Prof. Erlina gitu. Nah, itu sangat menguntungkan sebetulnya. Jadi kita mencari kasus kusta dengan tuberkulosis. Oh, satu lagi nih, yang terpenting kalau lintas program dalam hal menyelesaikan masalah kusta,
obat TB sebetulnya kurang lebih sebagian itu sama dengan obat kusta. Nah, dikala obat kusta itu sangat terbatas, kita kan pakai paket tuh ya dari WHO, sangat terbatas, tetapi pasien butuh obat itu, maka kita bisa nebeng sebetulnya bersama-sama dengan programnya TB. Kenapa tidak gitu? Tapi walaupun itu belum bisa kita buktikan bahwa itu cukup efektif gitu ya. Tetapi paling tidak itulah pemikiran kita. Kalau dengan lintas program barangkali banyak sekali yang diuntungkan, begitu ya. Nah, kembali ke masalah stigma nih. Stigma itu kan repot banget ya menghilangkannya. Sudah berbagai macam upaya. Nggak kurang-kurang kita menyelesaikan stigma itu. Lalu kita coba cari dengan cara yang lain. Kalau orang dewasa kita ajari kayaknya masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri gitu ya. Nggak nyangkut gitu ya. Atau malah kita ditinggal pergi gitu. Nah, kita coba pakai strategi yang lain. Pendekatannya justru kepada anak-anak sekolah. Dimulai dari anak SD dulu. Nah, kita coba salah satu caranya adalah mencoba melibatkan sekolah, dalam hal ini guru. Kita permisi deh, kita mau dongeng dulu sama anak-anak tentang satu penyakit yang ini nih penyakitnya ini. Jadi sebenarnya ringan-ringan aja, asal mereka tahu bahwa ini ada penyakit kulit, tidak mudah menular, tetapi jangan dijauhi. Jadi istilahnya gini, jangan jauhi penderitanya gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, gimana caranya? Yaitu mendongeng, menceritakan supaya pemahamannya sama. Ini sudah kita lakukan di 2 tempat di Jakarta dan satu lagi di Ambon pas 1 tahun yang lalu. Dicoba dengan kalau di daerah agak susah. Kalau di Jakarta kan kita pakai bahasa sehari-hari aja sudah cukup baik ya. Tapi kalau di daerah kita harus campur-campur dengan bahasa lokalnya. Oleh karena itu kita mencoba agar dongengnya ini tadi dapat meresap gitu ya, meresap, dapat dimengerti, dapat dipahami, tentu dengan berbagai cara dan situasi yang tergantung situasi di daerah itu ya. Nah, ini perlu evaluasi berkelanjutan. Ini perlu kerja yang cukup panjang ya, jangka panjang, tetapi kita harus optimis. Kalau misalnya eliminasi itu tidak juga bisa turun, maka inilah salah satu cara lain untuk mengurangi stigma itu. Jadi dimulai dari anak-anak, nanti anak-anak yang lebih gede lagi, SMP misalnya seperti itu ya. Mudah-mudahan sih cara ini bisa digunakan atau bisa diterapkan di berbagai sekolah. Mungkin kita ya pilih-pilih atau sekolahnya di daerah-daerah yang endemis tentu ya. Itu jauh lebih baik menurut saya ya. Oke, baik. Mungkin ada yang lain. Nah, gini, salah satu keinginan kita semua barangkali ya, termasuk Prof. Erlina tadi yang begitu banyak. Prof. Sandar juga demikian. Jangan sendiri-sendiri. Kita melibatkan banyak pihak, pemerintah, DPR barangkali sebagai regulator dan fasilitator itu penting banget. Terus profesi. Profesi itu institusi pendidikan kedokteran, akademisi, organisasi profesi. Di sini akademisi bisa menggait atau menggandeng institusi pendidikan dan organisasi profesi sekaligus ya. Nah, masyarakat itu tadi, yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, siapa itu? Tokoh formal, informal, non formal ya, terus LSM. Karena ini sebagai salah satu contoh yang paling banyak berkecimpung di penanggulangan kusta itu adalah NLR, Netherlands Leprosy Relief ya, tapi diartikan juga No Leprosy Remain ya. Dan kata mataku itu adalah sekumpulan dokter yang memiliki minat yang sama terhadap kusta. Itu dokter kulit, dokter mata, dan dokter rehabilitasi medik. Itu kita awali dengan itu. Yang kemudian lama-lama tambah banyak nih. THT ikut, kemudian bedah juga ikut. Dan ini kita coba, inilah kolaborasi. Dimulai dari mungkin hanya mendiskusikan kasus yang sulit, kita harus tangani seperti apa, kemudian berkembang terus. Nah, perkumpulan atau sekelompok dokter yang memiliki minat yang sama terhadap kusta ini kita beri nama kata mataku. Itu artinya identifikasi kelainan
pada mata, pada ekstremitas, dan pada kulit ya, pada kusta. Sebetulnya ini juga salah satu cara kenapa kita kasih nama kata mataku. Inginnya sih orang itu tidak risih dengan mendengar kusta gitu ya. Kustanya taruh di belakang, kelainan kulitnya taruh di belakang. Jadi kita ambil motornya orang lain gitu ya. Jadi orang itu tidak ragu-ragu untuk bergabung, tidak ragu-ragu untuk berobat gitu. Jadi kita dorong dengan salah satu strateginya adalah strategi yang lainnya ya. Seperti misalnya gangguan ekstremitas ya. Itu cacat dan disabilitas yang bisa menyebabkan mereka dikucilkan, didiskriminasi. Sama kan dengan Prof. Erina tadi ya, didiskriminasi, dia tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, atau sebenarnya dia bisa bekerja, tetapi karena sudah dapat stigma kusta, maka pemberi kerja itu, memberi lapangan kerja itu nggak mau gitu. Itu banyak sekali. Kadang-kadang mendengar kusta saja terus langsung, wah ini mesti disingkirkan gitu. Nah seperti itu sangat menderita mereka. Kalau itu terjadi, mereka tidak bisa sekolah dan tidak bisa bekerja. Jadi buntutnya adalah kesulitannya jadi kesulitan ekonomi, baik dirinya sendiri maupun keluarga. Apa yang terjadi? Kalau ada kesulitan ekonomi, akhirnya pasien itu sendiri atau keluarganya tidak bisa pergi berobat, keterbatasan ya dengan ekonominya. Kemudian membuang waktu. Masa produktif mereka yang tadinya misalnya katakan 40 tahun menjadi pendek banget gitu ya. Kelopak mata atas ke Mereka bawah. tidak berani untuk tampil. 3 minggu, 1 bulan untuk bisa memotong flapnya sehingga pas Mereka tidak mampu untuk melakukan sesuatu atau tidak produktif lah. Atau jika mereka memang ya sudahlah dia bekerja aja apa adanya gitu ya, menghasilkan sesuatu produk. Kalau ketahuan, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau pakai produk yang dihasilkan oleh mereka. Nah itu agak sulit. Sehingga kembali lagi kita membuat strategi lain, yaitu melakukan apa tuh namanya kolaborasi lintas fakultas ya. Jadi dimulai tadi adalah di Fakultas Kedokteran UI, di RSCM, lalu kita memperluas kegiatan kita lintas fakultas. Jadi kita mengajak psikologi, budaya, kesehatan masyarakat, dan banyak lagi untuk bergabung sehingga kita bisa mengatasi itu secara bersama. Dan ini salah satu contoh, tadi Dr. Hadi mengatakan tinggal di Tangerang dan ada apa namanya tadi rumah sakit ya. Rumah sakit namanya Rumah Sakit Sitanala ya. Sekarang memang menjadi rumah sakit umum, tetapi itu ada nilai lebihnya. Rumah sakit umum itu maksudnya supaya pasien kusta juga tidak ragu-ragu berobat. Jadi menghilangkan stigma dengan salah satu caranya itu, walaupun mungkin ada hal-hal lain yang mungkin teman-teman di kementerian lebih tahu. Nah, tadi di sini ada Dokter Tiara tuh ya. Nanti barangkali Dokter Tiara juga tahu bagaimana itu sebetulnya program membuat rumah sakit kusta di mana aja di Indonesia ini dibaurkan menjadi RSUD ya. Nah, di pemukiman Sitanala ini kan tuh tadinya kan leprosarium itu. Jadi udah turun-temurun kalau nggak salah 3 generasi deh di daerah situ. Generasi tuanya, generasi nenek kakek itu dengan cacatnya yang hebat-hebat, mereka tidak bisa bekerja. Generasi keduanya ada juga yang sakit, tetapi itu tadi nggak berani bekerja. Jadi ya kalau kita ketemu pasien-pasien kusta tuh ya kalau nggak jadi tukang sapu, tukang beca seperti itu. Dan itu kita harus hilangkan. Jadi kamu bisa kok gitu ya. Jadi bisa menghasilkan sesuatu. Jadi diajari di sini kita melakukan kegiatan itu bersama penggiat Desa Emas ya, agroekonomi ya, membuat ada budidaya ikan dan lobster. Ini selama 3 tahun terakhir kita sudah panen 3 kali dan itu dicoba paling tidak pakai untuk diri sendiri dulu gitu ya. Setelah itu pelan-pelan kita memperluas itu. Nah, kegiatan kami kegiatan ini sebetulnya diawali dengan kegiatan yang lebih banyak ke masalah sosial ya. Jadi sama dengan TB bahwa aspek medisnya itu nggak besar, tetapi aspek psikososial, aspek ekonominya sangat besar. Itu yang kita perlukan untuk bagaimana kita menghilangkan atau membantu mereka mengatasi masalah ini.
Ya, kita coba nih kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan ini tadinya namanya masih rumah sakit ya, rumah sakit kusta ya di Alverno. Di sini tadi saya lihat ada Dokter Yuliana Teguh itu yang membantu kita selama berkegiatan di Rumah Sakit Kusta Alverno. Kemudian Rumah Sakit Kusta Santo Damian di Lembata, NTT. Nah, ini yang saat ini Rumah Sakit Kustanya sudah baur menjadi udah RSUD ya. Kemudian kita berkegiatan di Likupang, Minahasa Utara. Lalu di Desa Latu Halat di Kota Ambon. Nah, ini adalah tempat-tempat yang prevalensi kasusnya tinggi, yang sebagian besar nggak teratasi. Jadi saya tahu mengapa mereka sulit sekali menurunkan kasus itu di Santo Damian Lembata ini, itu melayani pasien-pasien kusta dari berbagai pulau kecil-kecil di sekitarnya. Di Likupang juga demikian. Kemudian di Ambon juga demikian, karena itu pulau-pulau kecil. Ya. Dan mereka itu saya nggak tahu ya, apakah manja atau karena stigmanya. Tapi mungkin stigmanya ya. Jadi mereka tidak mau pergi ke pulau besar, ke kota untuk berobat atau mengambil obat. Mereka lebih suka menunggu saja. Jadi menunggu petugas kesehatan datang ke sana untuk memberikan obatnya. Nah, ini jadi salah kan gitu ya. Jadi kita berharap pelibatan banyak orang, kita sebut sebagai multi pihak, itu lintas kementerian perlu. Kemudian tentu ya dinas kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya, termasuk akademisi dari Fakultas Kedokteran dimanapun, dan organisasi profesi juga turun. Saya tulis di sini ada Manggurebe Maju ya. Manggurebe Maju itu begini. Ketika kami bekerja di Latu Halat, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di sana, sebetulnya saya lihat di mana-mana ada tulisannya Manggurebe Maju. Apa sih gitu ya? Di kantor wali kota pun ditulis Manggurebe Maju. Jadi saya bertanya pada teman yang memang asli sana. Mereka mengatakan mereka menyelesaikan banyak masalah dengan rame-rame dikeroyok gitu. Nah, Manggurebe Maju itu maksudnya begitu. Ayo maju bersama, jangan ada yang ketinggalan. Nah, kalau kita menggunakan semboyan ini untuk semuanya, pasti bisa deh tercapai eliminasi itu. Ayo Manggurebe maju gitu. Ayo bareng-bareng gitu. Jangan sendiri-sendiri, nggak akan selesai itu. Mungkin selesai sesaat, tapi nggak selesainya lebih panjang lagi. Nah, ini yang saya maksudkan, bagaimana pelibatan multi pihak itu bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu sebagai cerita awal aja, Pak Adi. Ya, Monggo. Terima kasih banyak. siap, Prof. Terima kasih atas pemaparannya. Manggurebe maju ya. Ya, Maghrib maju. Boleh Ya, stop share barangkali, ya, Dr. Emil? ya. Baik, ini lepra nomor 3 di dunia ya, Prof. Ya. Ya, Nah, sekarang ini apa dulu di 2018 saya membaca tulisan Quo Vadis lepra ya di Indonesia. Saat itu dituliskan ada 11 center ya, Prof, rumah sakit. Nah, sekarang mungkin kalau kita rubah, tentu mohon maaf, mungkin yang layanan primer pun harus sudah mulai dididik lagi nih, Prof. Karena saya sebagai dokter umum pun ya sering dulu melihat penyakit kusta ya, bahkan di tempat praktek saya nggak jauh dari rumah sakit kusta Sitanala ya. Nah itu sehingga yang bisa kita diagnosa sebagai dokter umum juga mulai terlatih kita pada saat itu. Nah, apakah sekarang nanti kebijakan dari pemerintah terus juga di pendidikan kedokteran harus juga menanamkan itu kepada dokter-dokter umum, Prof. Mungkin ya, itu ya, Prof ya. ya. Sebetulnya itu sudah terjadi ya. Jadi karena kusta itu harus kita tangani untuk mahasiswa ya, S1 ya, untuk dokter. Lulusan dokter itu harus bisa menangani kasus kusta tanpa komplikasi. Ya. Ya. Dan itu pendidikan kedokteran itu di awal itu kan bertahap.
Jadi tahap-tahap awal di saat sebelum koas ya, mereka itu di tahap akademik, diajarkannya dimulai dari mengenal ini kusta ini apa, lalu aspek empatinya yang di apa namanya itu, diperkenalkan, dicontohkan, itu dulu. Karena kan mereka belum sampai di klinik. Ya, Setelah di klinik, aspek empati yang sudah dia pelajari atau dia resapi saat di akademik bisa diterapkan pada saat klinik ketika mereka melakukan penanganan. Dan itu kan tidak berhenti di situ ya. Berjenjang terus sampai di tingkat spesialis. Bahkan kita berusaha untuk setiap dokter di puskesmas itu mampu, dokternya ini, dokter puskesmasnya mampu untuk mendidik kader kesehatan dan masyarakat gitu untuk mengenal. Kan mengenal itu WHO sudah memberikan kemudahan dengan apa itu namanya? Tanda kardinal kusta ya. Tanda kardinal itu kan yang bercak yang putih atau kemerahan dengan mati rasa, itu yang paling paling mudah gitu ya. Dan ya kembali lagi harus sering melihat gitu, harus sering mempraktekkan. Kalau enggak ya lupa lagi ya.